Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islami wal ihsan wa ayyadnahu biktisabi kamaliha ala ma hadahu fil Qur'an wa hadiyi sayyidi waladi adnan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-karimul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyu khatimil anbiya wa ursila fi akhiriz zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini bukan karena keinginan kita, juga bukan karena keinginan orang tua kita, dan juga bukan karena keinginan pemerintah. Akan tetapi semata-mata karena kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sekecil apapun yang kita lakukan, senantiasa butuh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan terjaga kita butuh rahmat Allah. Dalam keadaan tidur kita butuh rahmat Allah. Dalam keadaan terjaga, dalam keadaan bekerja kita butuh rahmat Allah. Dalam keadaan beribadah kita pun juga butuh rahmat Allah. Bahkan dalam keadaan kematian pun kita butuh rahmat Allah, sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk orang-orang yang mati. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dosanya dan rahmatilah dia. Bahkan kelak jamaah yang dimuliakan Allah, kita ini akan bisa masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, la yudkhila ahadakumul jannata amalu. Qalu wa anta ya Rasulullah, qala wa ma ana illa ayyataghammadani Allahu birahmati. Rasulullah menegaskan, tidaklah salah satu kalian nantinya akan masuk ke dalam surga karena amalnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk panjenengan? Beliau menjawab, juga saya, kecuali apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan rahmatnya kepadaku. Kalaupun nantinya kula panjenengan masuk dalam surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ditanyakan, lalu mengapa kita harus capek-capek melakukan ibadah?
Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak datang dengan sendirinya. Akan tetapi minimalnya ada 4 amaliyah yang mampu mengundang atau mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah 4 amaliyah tersebut? Yang pertama adalah berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan atau didekatkan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Artinya jangan pernah kula panjenengan bosan untuk melakukan kebaikan. Jangan pernah kita bosan untuk melakukan kebaikan sekecil apapun, karena kebaikan yang kita lakukan itu mampu mengundang atau mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu di zaman Nabiullah Musa alaihissalam ada seorang wanita penzina. Dia bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya bertobat menjadi wanita yang salihah dan mampu melahirkan generasi-generasi yang hebat karena melakukan kebaikan dengan memberi minum seekor anjing. Seorang ulama besar yang terkenal dengan Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali, beliau mampu mengarang kitab yang luar biasa, sekelas Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab yang lain. Ketika ditanya, Syekh, betapa cerdas pikiran panjenengan sehingga mampu mengarang kitab, menyusun kitab yang luar biasa. Apa kata Syekh kata Imam Al-Ghazali? Beliau menjawab, semua ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kecerdasan yang saya miliki. Dan ketika ditanyakan apa yang menjadikan panjenengan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, beliau menjawab, tatkala saya sedang menulis, ada seekor lalat yang hinggap di tintaku dan aku tidak mengusirnya. Saya biarkan lalat itu minum sampai kenyang sehingga dia pergi dengan sendirinya. Memberi minum seekor lalat dicatat sebagai kebaikan yang mampu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan seorang ulama besar Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali mampu mengarang kitab yang begitu luar biasa. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, penting bagi kita melakukan sebuah kebaikan-kebaikan yang bernilai besar, yang berharga besar, yang mungkin berpahala besar. Akan tetapi jangan pernah melupakan kebaikan yang kecil, sebagaimana tersenyum terhadap orang-orang yang kita jumpai. Karena senyuman kita itu bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, cara untuk mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bersabar. Ditegaskan Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang tatkala terkena musibah dengan yakin dan tegas dia mengatakan, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan selayaknya kita bersandar dan menyandarkan, mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti itu akan senantiasa dipenuhi rahmat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam ayat yang lain, wasta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin.
Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dua cara. Yang pertama dengan sabar, yang kedua dengan sholat. Dan ketahuilah bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menyertai hamba-hambanya yang bersabar. Jamaah yang dimuliakan Allah, seluruh kebaikan yang kita lakukan pahalanya jelas. Sholat itu berfaedah untuk mencegah diri dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sedekah itu akan melipat gandakan pahala orang yang melakukannya. Orang yang hajinya mabrur, pahalanya adalah surga. Akan tetapi untuk orang-orang yang bersabar, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar mendapatkan pahala yang tak terbatas. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga, cara mengundang atau mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quranul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Al-Quran dibacakan maka dengarkanlah, perhatikanlah, pasti kalian akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita mendengar orang yang membaca Al-Quran mendapatkan rahmat dari Allah, kalaupun kula panjenengan memperhatikan orang yang membaca Al-Quran mendapatkan rahmat dari Allah, apalagi tatkala kita sendiri yang mau membacanya. Oleh karena itu para ulama-ulama mengajarkan kepada kita sekalian doa setelah kita membaca Al-Quran, Allahummarhamna bil Quran, ya Allah rahmatilah kami dengan Al-Quran. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menegaskan, akrimu ahlallah qalu halillahi ahlun fil ard qala ahlul qur'ani hum ahlullah fakrimuhum akramakumullah. Muliakanlah keluarga Allah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai keluarga di bumi ini? Rasulullah menegaskan, orang-orang yang ahli Al-Quran adalah keluarga Allah. Muliakan mereka, maka kalian akan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang terbaik adalah orang-orang yang senantiasa memuliakan firman Allah Al-Quranul Karim. Guru yang terbaik adalah guru yang mengajarkan Al-Quran. Pelajar yang terbaik adalah pelajar yang mengajar, yang belajar Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang keempat, cara mengundang atau mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah memakmurkan masjid sebagai rumah Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk berdoa tatkala kita masuk ke dalam masjid, dalam doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya di masjid sebagai rumah-rumah Allah. Orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat di masjid, beliau mendapatkan rahmat Allah. Orang-orang yang senantiasa mendatangi majelis taklim yang diadakan di masjid, mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid, memuliakan tamu Allah, orang-orang yang datang di masjid, mereka adalah orang-orang yang dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesempatan dan kekuatan sehingga kita mampu dan mau untuk senantiasa melakukan kebaikan, senantiasa bersabar membaca Al-Quran, memakmurkan masjid sebagai rumah Allah, sehingga dalam kehidupan kita senantiasa dirahmati Allah, dalam kematian kita dirahmati oleh Allah, bahkan kelak kita akan masuk ke dalam surganya Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha rabbal alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala bada'a fihi binafsi wa sanna bimalaikatihi al-musabbihati biqudsi faqala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat wa ghafirud dhunubi wal khati'at. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.